Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah P3 akan mempresentasikan tentang lelang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Faria Maulidi. Yang kedua ada Tiara Tias. Yang ketiga ada Dani Andrian. Yang keempat ada Firman Khairul Hadi. Dan yang terakhir ada Cynthia Aristanti. Yang pertama ada dasar hukum lelang. 1. Vendor reglemen yang dimuat dalam Statsblad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Statsblad nomor 3 tahun 1941. Vendor reglemen mulai berlaku tanggal 1 April 1908. Merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang. Yang kedua ada Vendor Instructie Statsblad nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Statsblad nomor 85 tahun 1930. Vendor Instructie merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan vendor reglement. Yang ketiga ada PMK nomor 106 PMK 06 2013 atas perubahan peraturan Menteri Keuangan nomor 93 PMK 06 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Yang keempat ada PMK nomor 160 PMK 06 2013 atas perubahan peraturan Menteri Keuangan nomor 176 PMK 06 2010 tentang balai lelang. Yang kelima ada PMK nomor 158 PMK 06 2013 atas perubahan peraturan Menteri Keuangan nomor 174 PMK 06 2010 tentang pejabat lelang kelas 1. Yang terakhir ada PMK nomor 159 PMK 06 2013 atas perubahan peraturan Menteri Keuangan nomor 175 PMK 06 2010 tentang pejabat lelang kelas 2. Selanjutnya yaitu pengertian lelang. Lelang atau penjualan di muka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan halayak ramai di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Selain itu, pasal 1 Vendor Reglement yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh Belanda menyebutkan penjualan umum atau lelang adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. Selanjutnya yaitu pejabat lelang. Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang dapat dilihat dari setiap tahap dalam proses pelelangan. Di antaranya adalah tahap pra-lelang dan pasca lelang yang berkaitan erat dengan dokumen lelang itu sendiri, di mana pejabat lelang bertanggung jawab untuk mengecek keterangan yang tercantum dalam dokumen-dokumen lelang yang telah diserahkan memiliki suatu jalan cerita yang tidak terputus. Pejabat lelang merupakan orang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki peranan yang penting dalam proses pelelangan. Selanjutnya, tugas dan wewenang pejabat lelang. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 27 PMK 06 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dalam pasal 9 diatur bahwa terdapat dua jenis pejabat lelang, yaitu pejabat lelang kelas 1 dan pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 1 berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual seperti lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. Sedangkan pejabat lelang kelas 2 berwenang melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela atas permohonan balai lelang atau penjual. Tugas dari seorang pejabat lelang ialah melakukan persiapan lelang, melaksanakan lelang di depan umum, serta melakukan kegiatan setelah terjadi pelelangan. Kemudian ada risalah lelang dan fungsi risalah lelang. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 PMK 06 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, pasal 1 angka 32 dinyatakan bahwa risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
Akta otentik ini sendiri merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam hal ini, risalah lelang mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu ada kekuatan pembuktian lahir, kedua ada kekuatan pembuktian formal, dan ketiga ada kekuatan pembuktian material. Sehingga risalah lelang memiliki fungsi sebagai keabsahan tindakan hukum yang merupakan kesepakatan penjual dan pembeli lelang dalam bentuk tertulis atau perjanjian formil yang harus dituangkan ke dalam bentuk tertentu atau dikaitkan dengan formalitas tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 37 sampai dengan pasal 39 Vendor Reglement. Oleh karena itu, risalah lelang berisi jual beli yang didasari oleh kesepakatan antara dua pihak, sehingga risalah lelang tersebut dapat digunakan sebagai pengganti akta jual beli. Mengingat pula lelang tersebut termasuk ke dalam perjanjian. Selanjutnya ada persiapan lelang. PPK menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE dengan memasukkan nama paket, lokasi, kode anggaran, nilai pagu, target pelaksanaan, dan kepanitiaan. Panitia pengadaan memasukkan ke dalam SPSE berupa 1. Ada kategori paket pekerjaan, kedua ada metode pemilihan penyedia barang atau jasa, dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi lelang umum prakualifikasi 2 file, lelang umum pasca kualifikasi 1 file, dan lelang umum pasca kualifikasi 2 file. Ketiga ada metode evaluasi pemilihan penyedia barang dan jasa. Kemudian keempat ada harga perkiraan sendiri, kelima ada persyaratan kualifikasi, keenam ada jenis kontrak, 7 ada jadwal pelaksanaan lelang, dan ke-8 ada dokumen pemilihan. Pengumuman lelang. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Pengumuman pelelangan harus menyebutkan dengan jelas jenis pekerjaan yang akan dilelang dan persyaratan yang harus disiapkan oleh calon peserta, sehingga tidak perlu melihat pengumuman lebih lanjut ke kantor saudara. Hal ini bertujuan untuk mempermudah calon peserta dan panitia. Dalam pengumuman pasca kualifikasi atau surat undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dicantumkan secara jelas. Pelaksanaan lelang. Pada dasarnya, prosedur pelaksanaan lelang dikelompokkan menjadi 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama ada pralelang, rangkaian pelaksanaan pralelang yang berupa 1. Ada penandatangan kerjasama, penerimaan dokumen, pengecekan aspek hukum, peninjauan awal, penilaian aset, perbaikan ringan dan pembersihan, keamanan, penjelasan aset, pemasaran, pameran, dan pengumuman lelang. Kemudian di tahap kedua ada pelaksanaan lelang, yaitu pelaksanaan lelang terdiri dari 1. Ada hari lelang, kedua ada metode lelang, dan ketiga ada pemenang lelang. Dan tahap ketiga ada yang namanya purna lelang, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan lelang, antara lain yang 1. Ada pembayaran, kedua berita acara serah terima barang, ketiga ada pelayanan purna lelang, dan keempat ada jasa-jasa lainnya. Akibat lelang, penelitian yang dilakukan oleh Purnama Sianturi tahun 2008 ada beberapa karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum dalam lelang, antara lain terkait gugatan atas dasar kesalahan atau kelalaian debitur sehubungan dengan kepemilikan debitur atas barang jaminan meliputi perbuatan mengenai harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga. Yang kedua, gugatan atas dasar kesalahan atau kelalaian debitur dengan persyaratan dalam hubungan perjanjian kredit meliputi perbuatan mengenai pengikatan atau perjanjian yang cacat atau tidak sah. Hak tanggungan. Yang ketiga, gugatan atas dasar kesalahan atau kelalaian institusi atau lembaga eksekusi selaku kuasa undang-undang dari kreditur, meliputi perbuatan mengenai paksa, penyitaan, SP3N, dan pemblokiran. Yang keempat, gugatan atas dasar kesalahan atau kelalaian sehubungan dengan pelaksanaan lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, harga tidak wajar, dan pengosongan. Yang terakhir, gugatan atas dasar kesalahan atau kelalaian lain-lain. Pembatalan lelang. Sesuai dengan surat edaran pada Dirjen Pajak nomor SE 214/PJ/1999 SE 17/PN/1999 pada poin S
T, dan U yang dimana di dalamnya berisi mengenai pembatalan dan penundaan, yaitu keberatan atau banding yang sedang ditempuh oleh wajib pajak tidak menghalangi dilaksanakannya pelelangan. Lelang tetap akan dilaksanakan meskipun ada putusan PT UN atau ada gugatan atau bantahan melalui pengadilan negeri dan harus disertai surat penegasan dari pejabat selaku pemohon lelang bahwa lelang tetap akan dilaksanakan, kecuali pengadilan negeri memerintahkan secara tertulis untuk menghentikan lelang, dalam hal ada gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang. Pembatalan lelang. Lelang tidak dilaksanakan apabila yang pertama, penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Kedua, berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita. Ketiga, berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang mengabulkan gugatan penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan pajak. Yang terakhir, barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam. Selanjutnya, pembatalan lelang sebagai akibat dari hal yang dimaksud angka 1, 2, 3, atau 4 harus diberitahukan secara tertulis sebelum lelang dilaksanakan oleh pejabat selaku pemohon lelang kepada kepala KLN atau pejabat lelang kelas 2. Yang terakhir, penundaan lelang. Lelang ditunda apabila tidak memenuhi persyaratan atau apabila pejabat lelang tidak memperoleh keyakinan akan legalitas objek maupun subjek lelang serta kemungkinan kesulitan yang dihadapi pemenang lelang dalam memperoleh hak-haknya. Barang-barang yang dikecualikan oleh lelang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 yang terdapat pada Pasal 2 dan diperjelas hingga Pasal 5, yaitu berisi Pasal 2. Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa uang tunai, kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, obligasi, saham, piutang, penyertaan modal, dan surat berharga lainnya. Pasal 3. Yang pertama, apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 hari sejak penyitaan barang yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pejabat segera menjual, menggunakan dan atau memindah bukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak. Yang kedua, sebelum jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan kepada pejabat untuk menggunakan barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak. Pada pasal 4 sendiri, pada poin pertama, penjualan, penggunaan, dan atau memindah bukukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, uang tunai disetor ke kas negara atau ke daerah. Yang kedua, deposit berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya itu dipersembahkan dengan itu dipindah bukukan ke rekening kas negara atau kas daerah yang permintaan pejabatnya kepada bank yang bersangkutan. Poin C yaitu adalah obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual oleh pejabat melalui bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang tidak diperdagangkan di bursa efek langsung dijual oleh pejabat kepada pembeli. Poin D adalah piutang yang hak menagih beralih kepada pejabat berdasarkan berita acara dipersetujui pengalihan hak dijual oleh pejabat kepada pembeli. Dan poin E, penyertaan modal pada perusahaan lainnya penguasaannya beralih kepada pejabat berdasarkan akte persetujuan pengalihan hak dijual oleh pejabat kepada pembeli. Dan poin F, hasil penjualan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada huruf C, huruf D, dan huruf E disetor ke kas negara atau ke kas daerah, dijual oleh pejabat kepada pembeli. Dan poin F, hasil penjualan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada huruf C, huruf D, dan huruf E disetor ke kas negara atau ke kas daerah. Dan poin kedua adalah penjualan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, huruf D, dan huruf E yang diikuti dengan pembuatan berita acara pengalihan hak dan pejabat kepada pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan risalah lelang. Pada pasal 5, pejabat
Dan pasal 5 ini adalah pasal terakhir yang untuk memperjelaskan dari pasal 2, yaitu adalah memuat dari poin 1 dan 2, yang dimana dimaksudkan adalah pejabat dan jurusita pajak dilarang membeli barang sitaan baik untuk diri sendiri maupun atas kuasa pihak lain. Yang kedua, larangan terhadap pejabat dan jurusita pajak untuk membeli barang sitaan berlaku juga terhadap istri, keluarga, saudara, atau semeda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat. Pada kasus ini terdapat 2 kasus yang kita ambil pada kelompok kami. Yang pertama itu mengenai lelang rumah, yang dimana Pemprov DKI itu mengancam rumah mewah untuk dilakukan pelelangan dikarenakan menunggak pajak sebesar 2,3 miliar dan terjadi pada tahun 2019. Hal ini dikutip oleh CNN di Indonesia. Adanya sebuah restoran dan juga ada 2 rumah mewah di kawasan pada wilayah Jakarta yang akan dilelang karena gagal melunasi pajak Hal ini tentu saja dari kantor pajak sendiri sudah melayangkan beberapa surat paksa dan juga melayangkan beberapa surat peringatan. Namun hasilnya adalah nihil dan telah sesuai dengan penagihan aktif yang tertera pada UU nomor 19 tahun 2000 dan juga diperkuat dengan adanya peraturan gubernur nomor 190 tahun 2017 dan akan diancam dilelang dalam batas waktu 2 kali 24 jam pada 2 rumah dan juga 1 restoran tersebut. Dan tentu saja pihak dari pajaknya sendiri juga memberikan ancaman juga terhadap aset dan juga adanya sebuah pemblokiran rekening sehingga memunculkan sebuah himbauan kepada masyarakat agar taat untuk melakukan pembayaran pajak. Kasus serupa juga terjadi, namun yang terjadi adalah pelelangan mobil. Terjadi 2 mobil. Yang pertama adalah mobil Alphard. Nah, tepatnya pada tanggal 2 November 2020 dikutip dari halaman DJTC News, DJP Wilayah DKI Jakarta telah melelang 2 mobil mewah yang disita dari Gela melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Jakarta nomor 4. Pertama kali datang dari KPP Setiabudi. 3 yaitu menyita Toyota Alphard yang dibuka lelang melalui harga 145 juta dan adanya jaminan sebesar 29 juta dan akan ditutup pada tanggal 19 November 2020 pada pukul 11 WIB. Dan informasi selanjutnya, mobil sitaan KPP Pratama Kemayoran baru satu lelang pada mobil Chevrolet Capita tahun 2013. Mobil yang dilelang mulai dari 120 juta serta adanya uang jaminan sebesar 24 juta. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika saat kami melakukan presentasi ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.